Cek, cek. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Suara saya terdengar? Halo, Dok. Boleh Eh, saya rekam nggak ini, Dok, nanti? boleh. Ini ada rekamannya kok, nanti tak kasih ya. Sudah otomatis terekam sama itu Oh ya, apa? Sistem by sistem. baik. Langsung saya mulai ya, Dok ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diah Ratna dari Fakultas Farmasi UGM. wabarakatuh. Di sini saya sedang melakukan skripsi mengenai persepsi dan perilaku terkait COVID-19 di masyarakat Kabupaten Sleman. Ya. Sebelumnya boleh tahu nama lengkapnya, Dok? Ya, nama saya Yanasta Yudo Pratama. Usianya boleh tahu, Dok? Saya 24 tahun lebih 9 bulan. Baik. Kemudian untuk pekerjaan dan pendidikan terakhirnya, Dok? Pendidikan terakhir saya di S1 dan profesi Fakultas Kedokteran UII. Sekarang saat ini lanjut di UGM, mengambil ilmu biomedik. Apalagi tadi? Eh, Pekerjaan dan pendidikan terakhir, Dok, Ya, tadi. untuk pekerjaan dokter ya, tapi juga nyambi jadi mahasiswa juga. Oke. Ya. Boleh tahu, Dok, alamat rumahnya di mana? Di Ndoro Condong Satu, Depok Sleman, Yogyakarta. Baik. Sebelumnya mohon maaf, apakah dokter memiliki riwayat penyakit seperti asma, diabetes, hipertensi, Dok? Ya, saya memiliki asma ya. Baik. Kemudian apa yang dokter ketahui tentang COVID-19 ini, Dok? COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus namanya virus SARS-CoV-2 atau coronavirus 2 yang awalnya berasal dari Wuhan ya, yang awalnya ditularkan melalui zoonosis terus menjadi human to human, lalu menyebar ke seluruh dunia, akhirnya menjadi pandemik seperti itu sampai sekarang. Cukup? Kemudian untuk penularan dan penyebarannya itu seperti apa, Dok? Untuk penularan dan penyebaran bisa melalui zoonosis hewan, dari hewan ke manusia, dan bisa melalui dari Ya, manusia ke manusia itu sendiri seperti itu. baik. Kemudian untuk tanda dan gejala apabila terkena COVID-19 itu seperti apa ya, Dok? Jadi ada tanda dan gejala ya. Kalau tanda biasanya eh, hal-hal yang bisa kita periksa atau yang bisa kita temui di pasien itu sendiri, bukan hal subjektif tapi hal objektif. Di antaranya yang pertama ketika Ya, ada sesak nafas seperti itu, mungkin ada suara bising. Kalau misalnya ada komorbid asma, semakin memperparah asmanya itu sendiri, semakin bisingnya terdengar. Kalau sudah infusi pleura, ada rongki basah atau rongki atau suara paru lainnya seperti itu. Jika sudah mengenai sampai organ jantung, bisa sampai ada suara tambahan jantung seperti itu. Misalnya S1 galop dan yang lain-lain. Itu
untuk tandanya seperti itu. Yang selanjutnya, tanda selanjutnya juga bisa karena kita cek dengan menggunakan oximetry, itu di bawah 90% saturasi oksigen. Jadi oximetry itu adalah alat untuk mengecek saturasi oksigen ya. Itu bisa di bawah 90% dan kita namakan sebagai happy hypoxia atau tanda-tanda dari hypoxia itu sendiri. Yang selanjutnya kalau dari mata itu ada beberapa pasien yang konjungtivitis atau mata merah seperti itu. Terus yang selanjutnya bisa kita temui lendir darah, sekret liur dari saliva seperti itu yang banyak, seperti itu tanda-tandanya. Yang selanjutnya adalah tadi ya, yang suara paru dan suara jantung tadi, seperti itu. Mungkin bisa disertai dengan tanda-tanda lainnya yang sesuai dengan komorbidnya, seperti itu. Jadi memunculkan tanda-tanda komorbidnya tadi. Itu sih menurut saya ya. Untuk gejala yang didapatkan adalah pasien mengeluhkan batuk ya, batuk terus demam. Demamnya ini tidak lama ya. Jadi demamnya biasanya hanya 1 sampai 2 hari. Ada juga beberapa pasien yang bisa demam berkepanjangan seperti itu ya. Tapi pada beberapa pasien yang kita temui itu demamnya itu hanya beberapa hari saja, tapi yang muncul dominan yaitu adalah gejala respirasi atau batuk seperti itu. Batuknya biasanya bersifat batuk kering ya, kebanyakan batuk kering dan juga bisa juga batuk berdahak. Untuk batuk berdahaknya sendiri biasanya muncul disertai dengan flu seperti itu ya, flu, pilek seperti itu. Dan juga untuk yang severe atau yang gejala berat itu biasanya ditambah dengan sesak nafas seperti itu. Ya itu dari saya. Kemudian untuk keparahan penyakit COVID-19 ini seperti apa, Dok? Untuk keparahan itu kita bisa lihat dari indikator sesak nafas ya. Ketika pasien itu sudah sesak nafas berarti itu sudah masuk ke gejala berat seperti itu dan dibutuhkan perawatan lanjutan seperti itu. Gitu. Iya. Kemudian untuk pencegahannya itu seperti apa, Dok? Untuk pencegahannya kita bisa menggunakan protokol kesehatan ya yang sudah digaungkan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau 3M itu sendiri. Dan juga kita ditambah dengan tidak berkerumun seperti itu. Karena ya kita tahu bahwasanya di sekeliling kita pasti ada orang yang OTG atau bahkan yang sudah memiliki gejala tapi tidak periksa seperti itu. Itu yang sangat berbahaya ya. Sehingga kita harus menjaga jarak dan tidak berkerumun. Itu fungsi dari pencegahan virus COVID-19 seperti itu. Dari mana sih, Dok, biasanya mendapatkan atau mencari informasi mengenai COVID-19 ini? Oke, untuk informasi COVID-19 karena saya basicnya dari dokter gitu ya, kita dapat dari jurnal-jurnal ilmiah kedokteran internasional maupun dari kolegium apa, spesialis paru, spesialis penyakit dalam, patologi klinik seperti itu. Kalau masyarakat sendiri itu bisa mendapatkan informasi dari petugas promosi kesehatan di masing-masing rumah sakit maupun dari penyuluh kesehatan di puskesmas seperti itu. Dan juga dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan informasi-informasi baik berupa bentuknya dari video maupun poster seperti itu. Itu biasa ditayangkan di sosial media seperti YouTube, seperti televisi dan yang lain-lain. Selain itu juga dari konferensi pers. Konferensi pers dari mana? Dari juru bicara Satgas COVID-19 seperti itu. Biasanya yang
dulu disiarkan setiap jam 4 sore ya. Tapi untuk sekarang disiarkannya melalui itu media sosial seperti Twitter dan yang lain-lain. Intensnya lebih ke situ. Karena orang sudah jarang ya nonton TV ya, lebih ke main media sosial seperti itu. Iya. Apakah dokter bisa menceritakan pengalaman terkait COVID-19 seperti kasus suspek, probable maupun terkonfirmasi, baik pengalaman sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat lainnya, Dok? Oke, untuk pengalaman itu berawal dari diri sendiri dulu ya, karena pengalaman yang pengalaman emas sebagai pembelajaran itu dari diri sendiri, yaitu yang pertama ketika kita batuk pilek seperti itu ya, awal gejala itu batuk pilek. Ketika batuk pilek terus demam seperti itu, kita udah curiga adanya COVID-19 dan baru di zaman seperti ini, itu sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter. Karena apa? Karena inti dari penanggulangan COVID-19 itu adalah deteksi dini. Semakin baik deteksi dini, semakin cepat deteksi dininya, semakin kita dapat mengobati dengan cepat. Sehingga kita bisa mencegah segala kemungkinan gejala-gejala berat itu akan timbul. Itu yang pertama dari diri saya sendiri, sehingga saya harus periksa. Itu yang paling penting, yaitu testing, tracing. Itu yang kedua, kita tracing semua keluarga kita yang kontak dengan kita, seperti itu kita tracing, terus kita laporkan ke masyarakat, ke puskesmas, ke puskesmas. Untuk apa? Agar puskesmas itu mengetahui untuk apa kepentingannya, untuk mencegah penularan berkelanjutan atau penyebaran yang berkelanjutan atau penyebarannya semakin meluas seperti itu. Nah, kalau kita menyebarkan itu semakin luas, itu kita bisa termasuk orang yang zalim ya, seperti itu. Sehingga saya melaporkan, sehingga saya juga dipantau oleh puskesmas untuk isolasi mandiri dan yang lain-lain. Pengalaman yang selanjutnya yaitu berasal dari orang lain ya. Pengalaman orang lain yang OTG, awalnya dari yang OTG dulu, pengalaman OTG itu mereka dengan OTG itu tidak memiliki gejala, namanya saja orang tanpa gejala. Tetapi orang-orang OTG itu yang jauh lebih membahayakan karena kita tidak tahu bahwasanya dia itu bergejala atau tidak. Dan ternyata dia tidak bergejala dan mereka berkerumun dan kita dapat dari imbasnya itu. Itu adalah yang sangat berbahaya sekali dari COVID-19 ya. Ketika kita terkena imbasnya dari orang yang OTG, akhirnya kita bergejala, kita yang rugi juga seperti itu. Sehingga itulah pentingnya dari testing tracing itu tadi yang digaung-gaungkan pemerintah ya. Dari OTG kita beralih ke gejala ringan dan sedang. Kalau gejala ringan sedang hanya batuk, pilek ya, demam seperti itu. Demamnya karakteristiknya naik turun, bisa fluktuatif atau naik turun tadi ya, atau bisa intermiten, bisa juga naik, misalnya naik di sore hari atau karakteristik yang lainnya seperti itu. Dan juga batuk, pilek tadi sudah, mialgia. Mialgia itu nyeri ototnya, nyeri otot itu sangat dikeluhkan pada orang-orang dengan gejala ringan sedang. Karena apa? Karena dengan adanya mialgia jadi tidak bertenaga seperti itu, terus malas beraktivitas dan yang lainnya. Dan yang paling indikator yang selanjutnya yaitu anosmia ya. Anosmia atau dia tidak bisa membau atau penurunannya menurun, penurunan pembauan itu menurun. Yang biasanya bisa membau minyak kayu putih seperti itu, dia akan menurun pembauannya seperti itu.
Untuk yang derajat berat itu lebih ke saturasi oksigen yang menurun, lebih menurun, disertai dengan sesak nafas. Jadi indikatornya yaitu sesak nafas. Nah, ini yang membuat ICU penuh gitu. Yang membuat dokter-dokter kita, yang membuat guru-guru kita seperti itu sudah tidak ada di sini. Itu yang sangat kita prihatinkan seperti itu. Gitu. Baik, tadi kan dokter menyebutkan pernah mengalami COVID-19 ya dok. Boleh dijelaskan lebih lanjut dok mengenai gejala yang dirasakan, kemudian perawatan dan pengobatannya hingga sembuh dok? Oke, untuk gejala yang dirasakan saya adalah hari pertama itu ya kayak sakit biasa, maksudnya gini, kayak common cold. Halo? Halo, halo, ya, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar dok Oh ya, sekarang? Iya. ya, ya, maaf, suara Anda putus-putus ya, tapi tidak apa-apa, saya sempat mendengar. Oke, untuk yang gejala yang saya alami yang pertama yaitu ya seperti common cold biasa ya, atau batuk, pilek seperti itu, demam kayak gitu. Tapi itu sudah hilang di hari pertama, hari kedua setelah gejala awal itu timbul. Jadi misal hari Senin seperti itu ya, hari Selasa sudah tidak timbul lagi. Karena apa ya? Karena saya mengobati sendiri seperti itu dengan penggunaan obat-obatan yang ada di rumah seperti itu. Misalnya ya paracetamol dan obat batuk dan obat flu seperti itu. Nah, ditambah dengan vitamin-vitamin ya, vitamin C seperti itu dan yang lain-lain untuk perawatan. Pada akhirnya saya di tracing dari Sarjito ya, dari Sarjito terus di di swab, akhirnya di swab PCR dan masuk di kategori yang KLB seperti itu, atau dibiayai oleh pemerintah ya. Untuk swab PCR yang pemerintah membiayai itu, terus untuk swab PCR dan ternyata hasilnya positif seperti itu. Yang pertama saya tidak panik ya kalau saya positif seperti itu, karena ya memang itu virus yang tidak bisa kita hindari, walaupun ya saya sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan seperti itu, semisal menggunakan masker double, terus menggunakan lengan panjang, cuci tangan terus seperti itu, dan juga menggunakan sepatu, sehingga agen infeksi itu tidak bisa mendekat ke tubuh saya. Selain itu ketika saya pulang ke rumah selalu saya cuci baju, celana dan yang lain-lain, saya copot di ruangan tersendiri, di kamar mandi tersendiri, dan itu pun saya masih terkena seperti itu. Dan pada akhirnya saya ke Policovid, disuruh minum obatnya ada 8 macam ya. Yang pertama itu obat pereda nyeri karena mialgia ya, atau nyeri otot seperti itu. Terus juga ada obat-obatan penurun panas atau antiinflamasi yang non steroid, NSAID seperti itu. Terus vitamin C, zinc, udah 4 kan itu, ditambah dengan antivirus oseltamivir, dan juga ditambah dengan antibiotik seperti itu. Nah, sudah 7 ditambah lagi dengan obat-obatan misalnya multivitamin B kompleks seperti itu, maupun vitamin D, Prof D3 namanya seperti itu. Itu saya minum selama 5 hari dan alhamdulillah ya sudah tidak bergejala, tidak ada batuk, tidak ada pilek ya, atas izin Allah ya. Tidak ada gejala itu sendiri, dan saya melakukan perawatan di rumah dibantu oleh saudara-saudara, dibantu oleh para tetangga seperti itu untuk proses isolasi mandiri dan juga proses penyembuhan seperti itu. Untuk hasil rongsen saya sebenarnya bagus ya, tidak ada tanda-tanda pneumonia maupun bronkitis seperti itu,
Dan juga untuk hasil lab saya, untuk LED-nya juga tidak mengarah ke infeksi COVID seperti itu. Selain itu, untuk trombosit dan yang lain-lain juga masih dalam batas normal, masih dikatakan masih baik seperti itu. Gitu deh. Baik dok, terima kasih. Kalau dilihat dari kasus-kasus COVID-19 yang ada nih dok, menurut dokter tuh bagaimana sih tingkat keparahan dari penyakit COVID-19 ini dok? Oke, selama yang saya pelajari ya, yang saya pelajari itu untuk tingkat keparahan COVID itu sendiri tergantung oleh bagaimana cara respon tubuh. Bagaimana cara respon tubuh itu menghadapi si COVID itu sendiri. Kenapa? Ketika tubuh itu lemah, untuk imunitasnya lemah, COVID dengan mudahnya menyerang sehingga membuat gejala di situ. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, seberapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu dapat menjadikan COVID itu bergejala atau tidak, seperti itu. Ketika lebih banyak virus yang didapatkan, virus yang masuk, seperti itu ya, semakin peluang untuk bergejala itu semakin tinggi. Ya walaupun itu hanya sebatas teori saja, seperti itu. Di lapangan ya nyatanya juga masih banyak orang yang terpapar virus terus-menerus, tetapi dia ya masih sehat-sehat saja. Di lapangan juga ada yang tidak pernah terpapar, yang hanya di rumah saja, seperti itu, terkena virus, tapi bergejala seperti itu. Ya itu sebenarnya hanya teori saja sih. Untuk praktek di lapangannya kita bisa lihat sendiri ya, seperti itu. Kemudian kelompok orang apa saja yang rentan terkena untuk COVID-19 ini dok? Untuk kelompok yang rentan terkena COVID-19 ya, yang pertama adalah orang-orang dengan komorbid ya. Komorbid itu penyakit bawaan, memiliki penyakit bawaan seperti asma, diabetes mellitus, atau penyakit gula seperti itu. Penyakit autoimun, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nanti bisa dibaca sendiri, banyak referensinya, penyakit komorbid itu apa saja untuk COVID-19. Yang kedua adalah usia lansia ya. Usia lansia tentunya untuk pematangan. Pematangan apa sih? Pematangan sel imun. Pematangan sel imun itu juga akan menurun. Untuk pengaktifan sel imun juga akan menurun, sehingga ketika virus masuk tidak bisa dilawan dengan efektif. Istilahnya gitu ya. Ya walaupun tetap tubuh itu melakukan respon imun seperti itu, tapi tidak seefektif pada usia muda seperti itu. Selain itu, untuk yang selanjutnya yaitu bayi dan anak-anak ya. Bayi dan anak-anak itu juga rentan ya terkena COVID-19, tapi perlu catatan khusus dari dokter anak ya. Saya pernah dengar itu di webinar bahwasanya kalau bayi itu disarankan untuk tidak menggunakan masker seperti itu. Nah, terus bagaimana pencegahannya biar bayi itu tidak terkena? Ya pencegahannya salah satunya tidak membawa bayi kemana-mana, atau cukup di rumah saja. Bayi itu ya nggak boleh dibawa ke luar seperti itu. Kalau mau dibawa keluar, mau berjemur seperti itu bersama bayi dan yang lain-lain, aktivitas lain-lain, pastikan tidak ada orang sama sekali yang kontak dengan bayi itu seperti itu. Karena mengingat ya sama seperti tadi ya, respon imunnya juga tidak seefektif orang dewasa seperti itu. Gitu deh. Ya. Baik dok, kalau menurut dokter sendiri sebelum dokter terkena COVID-19, seberapa besar sih resiko dokter akan terkena COVID-19 dok? Seberapa besar resiko itu tidak pernah saya ukur ya, tapi saya bisa melihat dari lingkungan saya ketika kontak langsung seperti itu, yang banyak sekali keramaian seperti itu ya, menjadikan saya terus terpapar virus itu. Ya walaupun ya
saya tidak bisa memastikan, bisa menjamin bahwasanya orang-orang yang di sekitar saya itu COVID apa tidak seperti itu. Tapi saya Iya. tapi saya menganggap semua orang itu membawa, sehingga saya harus berhati-hati. Selain itu ketika saya berpapasan dengan orang-orang banyak seperti itu, otomatis kan ya saya juga terpapar terus menerus, akhirnya virus itu semakin banyak yang masuk ke tubuh, akhirnya respon imun itu merespon dengan baik seperti itu, dengan cara ya menunjukkan respon imun baik dengan inflamasi, panas ya tadi, demam seperti itu, batuk, pilek, itu adalah proses imunitas untuk mengeluarkan agen-agen virus tadi, maaf, untuk mengeluarkan virus COVID-19 itu tadi, karena itu juga sebagai respon imun bawaan selain respon imun adaptif ya yang sudah ada dari tubuh seperti itu sih. Ya, baik. Boleh dijelaskan, Dok, upaya apa saja sih yang udah dilakukan selama ini untuk pencegahan COVID-19, Dok? Yang sudah yang sudah dilakukan untuk COVID-19 ya, saya menggunakan masker ya. Maskernya masker bedah seperti itu. Ya walaupun masker bedah itu hanya dikhususkan untuk yang tim medis, untuk diprioritaskan untuk yang tim medis terlebih dahulu. Kalau semuanya orang itu membeli masker bedah, akhirnya masker bedah itu habis, akhirnya tim medis yang di garda terdepan itu tidak mendapatkan masker bedah seperti itu ya. Yang kedua, dari segi pengamanan, yaitu saya menggunakan kacamata terus ya, alhamdulillah ya. Saya sudah dari dulu menggunakan kacamata sehingga itu menjadi barrier atau penangkal yang kedua virus masuk melalui kelenjar melalui mata ya, bisa masuk virus seperti itu. Yang selanjutnya saya menggunakan lengan panjang seperti itu ya. Baju lengan panjang itu bisa menghindarkan saya dari virus itu nempel di tubuh tangan seperti itu. Celana panjang seperti itu dan juga sepatu. Selain itu juga itu dari pribadi saya sendiri, dari perilaku itu di tas saya selalu membawa istilahnya protokol kesehatan kit gitu ya, membawa masker cadangan, membawa Ya. plastik putih, plastik bening untuk masker yang kotor. Jadi kan masker kan tidak bisa ya dipakai lebih dari 4 jam seperti itu. Jadinya sebelum 4 jam itu harus saya ganti seperti itu. Dan juga ada namanya hand sanitizer ya, hand sanitizer yang selalu saya bawa di tas saya seperti itu. Dan juga ketika saya ke bank seperti itu, misalnya ya ada keperluan ke bank untuk pengambilan uang ATM dan yang lain-lain, itu saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Untuk makan sendiri, saya biasanya membawa alat makan ya dari rumah. Ya. Jadi ya saya cuci sendiri di rumah, saya pakai sendiri di tempat makan itu, dan saya melarang untuk penjual itu menggunakan sendok atau garpu atau membawakan sendok atau garpu itu di mangkok saya seperti itu atau piring saya seperti itu. Ya walaupun sudah dilapisin dengan kertas seperti itu ya biasanya kalau sedotan seperti itu. Dan juga biasanya juga diplastikin untuk yang sendok dan garpu, tapi saya tidak menggunakan itu. Ya. Kemudian untuk perilaku menjaga jaraknya seperti apa, Dok? Perilaku menjaga jarak itu yang digaung-gaungkan kan 1 meter ya, saya malah lebih dari 1 meter, biasanya 2 meter. Bahkan di lampu merah pun ya saya sudah menjauh malah didekati seperti itu ya. Ya sudah, itu kita nggak bisa menghindari bahwasanya ya yang penting kita berusaha ya gitu. Intinya 2 meter sih menurut saya ya walaupun di teori hanya 1 meter. Kalau menurut dokter nih, apakah upaya individu yang sudah dilakukan itu cukup untuk mencegah COVID-19, Dok? Untuk upaya yang individu itu sebenarnya belum cukup. Karena apa? Karena ya nyatanya sampai sekarang saya masih terkena gitu loh. Iya. Nah,
bagaimana biar cukup? Ya seharusnya saya di rumah aja, menghentikan aktivitas sebagai dokter dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kan tetapi kebutuhan dokter kan juga akan meningkat ya, sehingga saya harus beraktivitas juga di lapangan seperti itu, dan juga untuk promosi kesehatan dan yang lain-lain seperti itu. Dan mungkin dari jam tidur saya ya, yang menurut saya kurang seperti itu, membuat imunitas juga menurun gitu. Ya, Sehingga ya itu yang perlu diperbaiki dari diri saya seperti itu. Mengingat yang sudah saya lakukan itu sudah sangat sempurna maksudnya ya, ya tadi ya sudah maskernya sudah double iya. seperti itu, dan sudah sampai protokol sampai ya seperti itu, sudah taat banget seperti itu ya. Tapi ya qadar Allah ya kena ya, ya sudah diterima saja. Gitu deh. Baik, eh, ya, apakah ada hal-hal yang berbeda yang dari sebelum pandemi COVID-19 ini tuh jarang dilakukan yang kemudian sekarang malah menjadi rutinitas, Dok? Oke, untuk yang itu terkait dengan itu semua, yang pertama yaitu perilaku cuci tangan ya. Sebelum masuk toko cuci tangan, biasanya nggak pernah ada namanya cuci tangan di Ya, toko ya. Terus yang selanjutnya mencuci sendok di toko kayak gitu ya. Biasa kalau kita ketinggalan ya sendoknya ya, tertinggal, garpunya tertinggal, kita cuci dulu. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan masker terus. Itu yang paling penting, bahwasanya dengan cara kita menggunakan masker kita dapat menjaga pernafasan kita agar tetap fit, agar tetap sehat seperti itu. Itu yang jarang dilakukan, yang biasanya saya naik motor nggak pernah pakai masker ya sebelum pandemi ya, jadi saya pakai masker terus, ternyata enak juga ya, seperti itu, enak juga naik motor pakai masker dan bukan ya, penghalang gitu loh. Kalau dulu kan wah gak, kayaknya sumpek gitu ya. Itu terus yang selanjutnya ya, ketika berpergian, setelah selesai berpergian ya mandi. Itu yang saya lakukan setelah pandemik ya, setelah adanya pandemik. Sebelum pandemik ya udah, kalau berpergian selesai istirahat tidur, mandinya ya nanti kalau sudah waktunya mandi seperti itu gitu. ya, ya, Terus untuk pakaian itu sendiri ya, pakaian yang biasanya 2 kali pakai seperti itu ya, pagi sore seperti itu, sekarang jadi cuma sekali pakai. Karena apa ya, ya kita tahu ya virus pasti akan menempel di tubuh kita, di pakaian kita seperti itu. Kita bunuh dengan cara apa ya, kita sterilisasi pakaian itu sendiri gitu ya. ya. Kalau sebelumnya untuk mencegah COVID-19 nih, Dok, apakah dokter meminum suplemen atau vitamin tertentu? Oh iya, itu untuk suplemen tertentu saya lakukan ya, tapi tidak setiap hari. Saya Ya, melakukan minum suplemen itu tiap 2 hari sekali. Suplemennya tidak perlu saya sebutkan ya, soalnya banyak sekali dan pasti yang terkenal ya, sudah pada tahu ya, yang apa yang dibeli gitu ya. Jadi saya ya, ya. biasanya menggunakan suplemen itu yang saya beli sendiri di apotek. Untuk apa? Untuk menjaga stamina dan kesehatan saya, dan juga untuk mencegah COVID seperti itu. Dan terkena juga kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan sudah ikhtiar ya. Yang penting sudah Ya, ikhtiar. ya. Kemudian nih dok, kalau menurut dokter, apakah upaya yang ditetapkan pemerintah seperti protokol kesehatan itu memberikan manfaat untuk pencegahan COVID-19, dok? Oke, upaya yang dilakukan pemerintah itu adalah sebuah ikhtiar ya. Ikhtiar untuk apa? Iya, Untuk masyarakatnya biar sehat-sehat seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus bekerja sama sebagai masyarakat, harus bekerja sama. Ya udah, saya harus manut dengan pemerintah, harusnya seperti itu.
Kan tetapi di lapangan yang ada orang-orang pada foto-foto selfie tak menggunakan masker. Orang-orang pada makan dengan enaknya dan setelah makan tidak langsung pulang seperti itu, tapi masih ngobrol-ngobrol di situ. Sehingga itu yang menjadikan COVID itu merajalela. Ya sebenarnya teori untuk protokol kesehatan itu sudah sangat efektif untuk mencegah penularan COVID ya. Akan tetapi di sisi lain juga harus dibantu dengan masyarakat yang juga sadar dengan kesehatan. Tidak hanya pemerintah saja yang membuat kebijakan. Sekarang kalau mau menyalahkan pemerintah ya nggak boleh, nggak bisa maksudnya ya. Nggak bisa karena ya pemerintah hanya sebatas membuat kebijakan, terus melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan kepada banyak orang itu juga sulit seperti itu ya. Ya, misal jumlah petugas kesehatan hanya 50 orang, sedangkan orang yang berkerumun 1000 orang. Bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap hal itu yang menjadi pertanyaan kita seperti itu. Dan ketika kita awasi, ya ternyata ya memang banyak yang masih seperti itu, mau ditegur. Orang-orang malah justru membalikkan fakta kita. Terus, alah apa sih COVID itu nggak bahaya kok dan yang lain-lain. Karena apa? Karena memang media sosial ya terutama ya itu sangat cepat bahwa pemberitaan yang hoax atau pemberitaan bohong itu sangat cepat ditangkap oleh masyarakat. Terus pengalian isu apa ya terkait dengan misalnya ya COVID itu tidak berbahaya kok, itu hanya pilek saja misal seperti itu. Nah itu yang sangat berbahaya untuk mengubah persepsi masyarakat bahwasanya oh ya udah itu tidak berbahaya kok. Karena apa ya? Menurut saya bukan karena masyarakatnya itu tidak peduli, tapi belum merasakan seberapa kejamnya COVID itu sendiri ya, seperti itu. Kan namanya aja penyesalan di belakang ya. Kalau di awal namanya pembukaan ya. Gitu deh. Iya. Baik, kemudian apakah ada saran dok untuk pemerintah mungkin bagaimana sih sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat ini dok? Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat harus selalu diingatkan ya. Diingatkannya itu ya baik peran serta dari kita semua, stakeholder, serta eksekutor di bawah seperti itu. Misal ketika mau masuk ke bank pasti satpam itu bilang cuci tangan dulu Pak Bu, kalau tidak pakai maskernya dulu Pak Bu, seperti itu. Masyarakat memang harus terus menerus diingatkan, tidak bisa kita biarkan walah ya udah dia nggak pakai masker ya udah nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu, harus selalu terus diingatkan karena fitrahnya manusia itu sering kilaf atau sering lupa itu permasalahan dan itu harus kita atasi dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingatkan pemerintah selalu mengingatkan tenaga medis sebagai eksekutor di lapangan selalu mengingatkan dan para stakeholder sebagai pengawas itu juga harus saling mengingatkan. Jangan sampai capek ya, jangan sampai capek terhadap ini semua seperti itu. Kita harus bareng-bareng gitu. Ya, kemudian dok, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan dihadapi terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dok? Oh iya, untuk kesulitan ya. Jadi perlu kita ketahui COVID sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya COVID itu berbahaya. Tetapi yang jauh lebih berbahaya itu adalah orang-orang yang tidak percaya COVID. Itu yang jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak tahu COVID, tidak tahu bahayanya COVID, dia akan menyebarkan virus-virus yang lebih berbahaya daripada virus COVID, yaitu virus-virus ketidakpercayaan terhadap COVID. Nah, itu yang perlu kita
garis bawahi adalah bagaimana cara-cara orang-orang yang memiliki power untuk mempengaruhi orang tidak percaya COVID itu menjadi percaya. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Apakah kita berikan pendidikan terkait dengan COVID itu sendiri, ya walaupun udah bosen ya seperti itu ya. Atau kita berikan pelatihan-pelatihan khusus. Kita jadikan tuh orang-orang yang seperti itu influencer. Influencer apa? Influencer yang harus positif, bukan malah negatif untuk berlawanan bertolak belakang dengan program pemerintah. Kita jadikan itu pelatihan-pelatihan, kita bayar orang-orang yang seperti itu, kita bina seperti itu. Orang-orang yang influencer itu yang tidak percaya COVID itu menjadi percaya dengan COVID. Ini loh kayak gini, COVID itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita sebagai tim medis atau kita sebagai tenaga kesehatan seperti itu harusnya aktif juga ya. Selain aktif mengobati pasien juga aktif mencegah. Itu yang penting, mencegah itu lebih baik daripada mengobati seperti itu. Nah, upaya pemerintah harusnya menganggarkan uang ya, bukan untuk pengobatan saja, tapi juga untuk pencegahan ya. Walaupun pemerintah juga sudah sih menganggarkan uang untuk promosi kesehatan sudah beratus-ratus juta bahkan miliaran seperti itu ya, gitu. Apakah dokter mengalami kesulitan atau hambatan tertentu, Dok, dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, untuk hambatan penerapan protokol kesehatan ya, itu sebenarnya tidak ada ya, karena ya saya selalu mengecek ya stok dari hand sanitizer saya, dan saya selalu melihat kalau misalnya masuk ke toko gitu ya, melihat adakah tempat untuk cuci tangan dan yang lain-lain seperti itu, sehingga saya ya merasa nyaman saja itu di Indonesia ya, di Yogyakarta khususnya yang sudah pada sadar seperti itu protokol kesehatan. Ya saya tidak mau membahas perseorangan ya, tapi yang penting diri saya terlindungi seperti itu. Mau orang lain mau tidak cuci tangan ya saya ya sudah, itu tanggung jawab sendiri-sendiri ya, walaupun saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan. Nah, di sisi lain mereka juga tidak ingin untuk diingatkan terus-menerus karena bosan, alah COVID itu apa seperti itu. Jadi ya itu dilema, menjadi dilema ya, dilema buat kita semua. Apakah ini perlu diingatkan kembali atau tidak seperti itu? Ya kita kembalikan lagi ke masing-masing individu seperti itu. Percaya atau tidaknya COVID seperti itu kita kembalikan ke individu masing-masing, tapi kita tetap harus terus dan membina seperti itu. Ya. Selain itu tadi, apakah ada kesulitan atau hambatan yang dirasakan oleh dokter dalam menerapkan perilaku jaga jarak di kehidupan sehari-hari, Dok? Oh iya, untuk perilaku jaga jarak di sehari-hari ya, yang pernah saya temui ya, ini kita studi kasus saja. Saya ketika antri di suatu minimarket seperti itu, sudah ada garis-garis itu, garis-garis jarak 1 meter, jarak 1 meter. Tapi yang mereka masih mendekat, lebih mendekat kepada saya seperti itu. Ya, saya tidak bisa menghindarinya kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengingatkan ya kayak gitu ya, mengingatkan nanti malah sana tersinggung ya, baperan gitulah istilahnya seperti itu ya. Itu yang menurut saya hambatannya itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hambatan ketika tadi ya antri, biasanya di antrian itu antri apapun pasti ada aja yang tidak melihat garisnya atau ya masa bodoh seperti itu. Yang kedua, untuk selanjutnya ya pada ibadah ya, saya pernah itu, ini pengalaman saya sendiri, bahwasanya ketika saya sholat Jumat seperti itu ya di masjid, sudah ada garis-garis tuh, garis-garis untuk sholat Jumat. Oh ini soft, yang boleh dipakai, yang soft tidak boleh dipakai. Nah pada akhirnya ketika iqomah itu orang yang baru datang itu mendesak ke depan, akhirnya di samping saya yang sudah disilang kayak gitu malah di sampingnya ditempati kayak gitu. Itu yang menjadi apa ya, ibadah itu baik ya, ibadah jamaah itu baik ya, tetapi juga kita harus mengerti perasaan orang lain. Ada orang lain yang takut dengan COVID dan ada orang lain yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita
mendekati orang yang takut COVID seperti itu ya, sedangkan kita tidak dapat soft kayak gitu ya, kita mendekati mereka yang takut, ya kita menjadi menzolimi orang itu kayak gitu. Ya dalam artian lain, walaupun ketika orang itu tidak takut dengan COVID, akhirnya kita mendekati orang yang tidak takut COVID itu, ya sama-sama zolim juga seperti itu. Ya tidak baik seperti itu. Akhir ya sebenarnya ya menjaga jarak itu gimana ya? Sulit ya diterapkan ya di Indonesia ya. Gitu. Iya, iya. Kemudian bagaimana sih persepsi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar dokter terkait COVID-19 ini, Dok? Untuk persepsi dari keluarga ya, persepsi dari keluarga itu sangat mendukung protokol kesehatan. Ya. Sudah Ya. memberikan tempat untuk sterilisasi pakaian, terus mengisi sabun di luar untuk tamu yang datang, terus menyemprot bagian-bagian yang telah diduduki oleh tamu seperti kursi, meja tamu, atau meja tamu dan yang lainnya. Di sisi lain, kita juga menerapkan bahwasanya tamu hanya boleh bertamu di luar seperti itu, tidak kita masukkan ke rumah. Sehingga apa, virus-virus yang dibawa, ya kita nggak menuduh ya orang itu membawa virus, tapi itu langkah ikhtiar keluarga kami untuk mencegah si virus itu masuk ke rumah seperti itu, lingkungan rumah seperti itu. Terus yang selanjutnya ya pakaian tadi ya, terus menggunakan masker terus, walaupun di mobil tetap kita gunakan masker, walaupun di ruangan ber AC ya kita tetap gunakan masker. Dan juga setiap jam 8 pagi kita kumpul di belakang rumah ya, di belakang rumah itu ada teras yang ada sinar mataharinya, kita berjemur di situ bersama-sama seperti itu. Nah, itu dari keluarga sih persepsinya ya, keluarga sangat sangat mendukung adanya protokol kesehatan. Yang selanjutnya untuk lingkungannya, di sekitar lingkungan rumah saya itu ada Satgas COVID sendiri atau relawan ya, relawan COVID sendiri, yang mana setiap dua kali dalam seminggu itu dilakukan penyemprotan. Penyemprotan apa? Penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara mandiri dengan kas RW. Dan juga ada kas-kas bantuan seperti itu ya. Nah, itu di satu RW dengan 3 RT itu kita semprot tiap 2 kali dalam 1 minggu, kita semprot untuk mencegah adanya COVID itu sendiri. Sehingga ya persepsi dari masyarakat juga mendukung, berarti ya mendukung adanya protokol kesehatan, disinfeksi dan yang lain. Di sisi lain, masyarakat di lingkungan saya juga syarat sih menggunakan masker, taat menggunakan masker. Terus di masjid itu masih mau ya jaga jarak seperti itu ya, walaupun ada beberapa orang yang tidak jaga jarak karena tadi ya, karena alasan tertentu, misalnya biar dapat soft dan yang lain-lain seperti itu. Nah, itu menjadi PR kita semua ya, untuk gimana cara mencari solusi seperti itu. Terus yang selanjutnya juga dulu ada program dari masyarakat itu lockdown kampung ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4 pintu masuk atau gerbang masuk di kampung saya itu ditutup semuanya. Hanya satu gerbang yang ditutup separuh dan yang boleh masuk adalah warga situ. Dan jika warga ingin keluar untuk bekerja, harap ditutup kembali gerbang itu. Nah, itu menandakan bahwasannya ya COVID itu sangat berbahaya dan warga percaya. Dan warga mendukung sepenuhnya terhadap pencegahan penyakit menular COVID-19 ini. Seperti itu. Apakah ada pembatasan kegiatan masyarakat juga, Dok? Untuk kegiatan masyarakat terkait dengan
COVID-19 ya, selama pandemi ini ada pembatasan-pembatasan tertentu. Yang biasanya kita adakan pengajian seperti itu ya, tiap bulan itu jadi tidak ada. Biasanya kita main rebana seperti itu jadi tidak ada. Biasanya kita rapat offline itu menjadi rapat online seperti itu. Dan juga rapat RT RW seperti itu. Terus untuk anak-anak TPA ya, anak-anak TPA itu pada minggu terakhir ini anak-anak TPA sudah boleh TPA. Yang awalnya dulu kita 6 bulan itu tidak ada TPA, akhirnya kita adakan TPA dengan cara menjaga protokol kesehatan dan yang lain-lain. Tetapi dengan pertimbangan tertentu di bulan Desember kok malah bertambah, kok malah menjadi zona merah, kok malah semakin merah seperti itu. Akhirnya anak-anak kita suruh untuk tidak TPA dulu. Kita serahkan ke orang tua masing-masing untuk mengajari TPA di rumah masing-masing seperti itu ya. Terus untuk jamaah pembatasan hanya 50% dari kapasitas masjid seperti itu. Terus untuk kegiatan keagamaan itu nanti bisa diserahkan ke masing-masing pribadi untuk bisa melihat dari YouTube maupun dari channel-channel yang bisa dilihat seperti itu ya. Untuk sementara waktu seperti itu, untuk tidak kumpul-kumpul seperti itu. Terus contohnya kemarin Idul Adha ya, itu hanya 20 orang saja. 20 orang saja. Tidak boleh ada orang selain sohibul kurban atau orang yang kurban untuk masuk ke area penyembelihan hewan kurban. Jadi yang di sana ya hanya panitia saja, dan itu kita berlakukan ketat seperti itu ya, tetap ada protokol kesehatan. Terus terkait dengan pemilu juga seperti itu, pemilu juga sudah bagus ya, pilkada ya, bukan pemilu ya. Pilkada itu menggunakan sarung tangan, jadi setiap orang diberikan sarung tangan plastik buat mencoblos, jadi tidak berkontak dengan tangan orang lain. Atau kita kan ya sering ya megang-megang kayak gitu ya, megang apapun itu ya, jadinya kita tidak kontak dengan alat-alat di sekitar situ, dan kita terlindungi dengan sarung tangan plastik itu. Jadi bentuk pembatasannya pemberlakuan protokol kesehatan dan juga pembatasan kuota kehadiran partisipan seperti itu, partisipan baik ibadah dan yang lain-lain. Kemudian nih dok, selanjutnya sepengetahuan dokter nih, apakah sudah ada obat atau vaksin yang efektif untuk COVID-19 dok? Untuk obat ya, yang saya dapatkan dari berbagai jurnal ya, saya baca seperti itu, antivirus yang bagus ya, bukan bagus ya, efektif ya untuk COVID-19 itu dari remdesivir atau Avigan ya, dan juga dari favipiravin. Yang remdesivir itu yang Avigan apa banyak, saya lupa ya. Intinya dari golongan remdesivir dan favipiravin seperti itu. Itu untuk antivirusnya. Untuk antibiotik digunakan pada orang-orang dengan gejala infeksi sekunder seperti itu, seperti azitromisin seperti itu, levofloxacin seperti itu. Untuk obat yang selanjutnya yaitu hanya obat simptomatik ya. Obat simptomatik yang selalu kita pakai yaitu paracetamol, untuk pseudoephedrine. Mungkin kalau misalnya nyeri kepala kita pakai metampiron mungkin seperti itu, atau asam mefenamat dan yang lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya juga multivitamin. Multivitaminnya jangan multivitamin yang dia menginduksi namanya sitokin, menginduksi sistem imun itu berlebihan. Karena apa? Nanti ditakutkan adanya badai sitokin yang menyebabkan memperparah gejala COVID itu sendiri seperti itu. Sehingga kita menggunakan multivitamin C, vitamin D seperti itu ya, Prof D3 atau provitamin D3 itu sangat membantu juga. Juga zinc juga sangat membantu. Terus yang saya baca juga ada dari literatur
herbal Cina ya, namanya Lianhua ya. Ya saya tidak promosi obat ini, cuman ya saya hanya membaca saja di literatur dari jurnal ilmiah Elsevier dan yang lain-lain. Ternyata Lianhua juga dipakai buat pengobatan. Untuk yang kedua adalah vaksin ya. Vaksin itu efektif atau tidak tergantung dari uji klinis sebelumnya. Nah, kita tahu bahwasanya uji klinis itu uji klinis 1, 2, 3, sehingga dan selanjutnya ya, masih ada uji klinis selanjutnya ya. Yang paling penting itu uji klinis 1, 2, 3, yang mana uji klinis 1 kan in vitro ya, atau bukan dari manusia, bukan untuk manusia. Yang kedua adalah untuk dosis ya, penentuan dosis, efikasi obatnya. Yang ketiga adalah untuk keamanannya, uji keamanan, apakah efek samping dan yang lainnya. Sejauh ini untuk vaksin yang efektivitasnya tinggi itu adalah vaksin dari Pfizer sampai 95%. Nah, tetapi permasalahannya Pfizer ini membutuhkan media penyimpanan yang sulit, yaitu sampai negatif 70 derajat yang saya baca ini. Kalau nggak salah ya, kalau nggak Pfizer atau BioNTech. Nah, itu diproduksi dari PT Pfizer, yaitu farmasi ya, perusahaan farmasi dari Amerika, kalau tidak salah. Iya. Nah, selain itu yang baru kita kenal yaitu Sinovac ya. Sinovac. Iya. Sinovac ini memiliki efektivitas yang diklaim sampai 90% juga. Akan tetapi belum istilahnya dari data di Indonesia itu uji klinis di Indonesia belum dikeluarkan untuk dipublikasikan, sehingga ya seharusnya masih kita bersabar untuk menyelesaikan uji klinis. Nah, catatan ya bagi kita semua bahwasanya uji klinis pada pembuatan vaksin dalam darurat ya, otoritas darurat atau darurat penggunaan darurat seperti itu ya, itu uji klinisnya yaitu overlapping itu bagaimana uji klinis 1 berbarengan dengan uji klinis 2 dibarengi dengan uji klinis 3 juga, jadi saling jadi kayak kejar-kejaran, namanya aja overlapping ya, seperti itu. Itu yang sebenarnya ya kita harus memakai yang uji klinis 3 sudah keluar, dan juga kita perlu tahu juga data publikasi apakah ini vaksin ini memang benar-benar efektif dengan cara melihat jumlah sampel yang mereka gunakan. Semakin banyak sampel yang digunakan dan semakin tinggi efektivitasnya, istilahnya semakin banyak orang yang memiliki efek baik seperti itu ya, memberikan efek positif, semakin simpangan deviasi atau kesalahannya itu semakin sedikit. Nah, jangan terus kita anggap bahwasanya misal ya yang 800 orang dengan yang 7.000 orang itu, yang 800 orang misal efektivitasnya 95%, tetapi yang 7.000 orang 85%. Kita nggak bisa menyamakan keduanya itu memang benar-benar bahwasanya yang 7.000 orang itu sampel itu dia jelek, atau malah justru yang 800 orang, yang 700 orang tadi ya, yang 700 orang tadi dia yang bagus seperti itu. Kita nggak bisa memastikan itu. Seharusnya samakan sampelnya, harus lebih dari 5.000 orang seperti itu, dan yang lain-lain, agar kita bisa membandingkan mana yang bagus dan mana yang tidak, seperti itu. Gitu deh. Maaf dok, tadi bisa dijelaskan kembali obat yang pertama untuk antivirus tadi apa dok? Soalnya tadi kurang jelas karena koneksi. Oke, untuk obat antivirusnya itu menggunakan remdesivir ya, remdesivir atau favipiravir ya, itu. Baik. Kemudian nih dok, apabila
nantinya itu pemerintah mencanangkan program vaksinasi COVID-19, bagaimana sih pendapat dari dokter? Pendapat dari saya ya terkait dengan vaksinasi, Ya, karena pemerintah sudah memberikan vaksinasi secara gratis, uji kehalalan MUI juga sudah keluar, sehingga tidak ada alasan lagi buat menolak itu vaksin. Gitu. ya. Apakah dokter nantinya akan melakukan vaksinasi untuk dokter dan keluarga dokter? Untuk sementara dari teori itu untuk Ya, vaksinasi diperuntukkan untuk orang yang belum pernah terkonfirmasi COVID-19. Jadi untuk orang-orang yang ya, sudah pernah terkonfirmasi dieksklud, masuk ke kriteria eksklusi, sehingga ya otomatis saya tidak mendapatkan vaksin COVID-19 seperti itu. Karena hmm, apa ya? Karena memang itu malah justru membuat hal yang sia-sia menurut teori ya, menurut teori itu hal yang sia-sia. Karena apa? Karena tubuh sudah membentuk antibodi, sedangkan vaksin itu untuk menginduksi pembentukan antibodi. Nah, ngapain diinduksi lagi ya. antibodinya kalau antibodinya sudah ada seperti itu? Itu tuh. Baik, ya. Eh, apakah ada hambatan nih yang mungkin dapat mempengaruhi kemauan vaksinasi atau dokter tidak merekomendasikan untuk vaksinasi, dok? Untuk hambatan ya kita melawan orang-orang yang anti vaksin itu ya yang sulit ya. Ya, Yang dari awal memang tidak percaya dengan vaksin karena melemahkan generasi Islam kayak gitu ya, generasi bangsa seperti itu. ya, Yang itu malah justru dia melumpuhkan generasi kita seperti itu. Dan juga yang itu yang sering digaung-gaungkan adalah mereka bilang bahwasanya itu buatan Yahudi seperti itu buatan Barat, sedangkan ya ya, mereka hanya mengetahui hanya sekedar sampai situ, tidak mau tahu, istilahnya tidak mau tahu. Ya itu yang saya tahu. Di sisi lain ternyata mereka juga memiliki kepentingan untuk bisnis yang lain seperti misalnya herbal dan yang lain-lain, tapi saya tidak menyalahkan bahwasanya penjual herbal itu anti vaksin kayak gitu. Itu ya, artinya ya kita hambatan yang paling tinggi adalah ke masyarakat kembali gitu. Masyarakat mau divaksin atau tidak itu terserah masyarakat kan. Nah, itu menjadi PR ya, pemerintah bahwasanya gimana caranya pemerintah itu istilahnya dalam tanda kutip memaksa, tetapi dalam membuat dalam sebuah kebijakan. Misal, kalau tidak memiliki kartu vaksin nih, tidak boleh sekolah SD. Nah, yang pernah dicanangkan tuh buat pemerintah seperti itu. Kalau belum divaksin COVID nih, nggak boleh keluar negeri, misal seperti itu. Nah, itu penting itu. Biasanya kan pasti orang-orang yang anti vaksin juga akan melakukan ibadah umroh, haji seperti itu ya, yang mana ya mereka secara tidak langsung mereka juga akan terpaksa istilahnya kayak gitu, akan terpaksa untuk melakukan vaksin COVID itu sendiri seperti itu. Dan juga kita sebagai tenaga kesehatan, petugas promosi kesehatan dan penyuluh kesehatan itu saling bahu membahu untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya ini loh vaksinnya udah kayak gini, kandungannya ini saja, tidak ada unsur keharaman, tidak ada unsur ini tuh dari Yahudi, dari Barat kayak gitu ya. Jadi diberikan pemahaman seperti itu. Jika nantinya masyarakat tetap ngeyel, tidak mau vaksin, ya itu sudah urusan mereka dan kita harus kasih mereka tanda tangan di atas materai, misal untuk penolakannya form APS atas permintaan sendiri kalau misalnya kita kan, atau form penolakan inform consent seperti itu. Nah itu kita kasihkan ke masyarakat buat bukti ini loh kita udah ngingetin, udah mengedukasi, tapi mereka menolak. Nah gitu. hmm.
Baik, sekian dok. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dan terima kasih atas keterangan-keterangan yang diberikan. Ya, Insya Allah sangat bermanfaat untuk penelitian ini. ya, Sekian saya tutup dok. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Diah Ratna Dwi Ya, yang telah apa sharing-sharing saja ya ini ya ilmunya ya dari saya itu masih sebatas ilmu untuk belajar ya belajar bareng bukan terus saya yang lebih pintar atau bagaimana dan juga ya, bukan terus saya yang lebih mengetahui ilmunya bagi teman-teman semuanya apa yang mendengarkan ini semua ya itu ya. juga nanti saya juga butuh koreksinya jika saya salah nanti bisa berikan komentar atau apapun itu nanti kita akan diskusikan bareng-bareng di lain kesempatan gitu deh. Oke. Ya, baik. Ya, sudah dari saya juga mohon maaf jika ada banyak salah dan banyak kabahnya ya seperti itu ya karena saya juga mencintai ilmu, cintai untuk mengedukasi untuk masyarakat, tapi saya pasti tidak akan luput dari sebuah kesalahan karena sesungguhnya ilmu itu ya punyanya Allah ya bukan punyanya kita ya gitu. Kita hanya Ya, dititipkan saja seperti itu. baik dok. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ye.